Gelaran perdana IPRI Tokyo berlangsung meriah. Di depan pendukung Jepang yang antusias, Oliver Rowland berhasil persembahkan pole bagi Nissan di balapan kandangnya, meski harus takluk dari Maximilian Günther yang meraih kemenangan di balapan. Mari kita lihat apa saja yang menarik dari IPRI Tokyo 2024. Formula E mengklaim perlu 10 tahun untuk mewujudkan balapan di Tokyo. Menurut Chief Championship Officer Alberto Longo, Formula E perlu meyakinkan pemerintah setempat bahwa balapan dapat dilaksanakan dengan aman. Itulah yang menurutnya menghambat perizinan menggelar balapan. Tapi setelah Formula E diizinkan, persiapan berlangsung relatif tanpa kendala. Balapan di Jepang jadi sangat penting bagi Formula E, karena basis penggemar balapan yang kuat dapat membantu pertumbuhan Formula E. Dengan panjang 2,5 km dan 20 tikungan, sektor 1 yang meliuk dan teknikal, serta sektor 2 dan 3 yang relatif high speed, sirkuit Tokyo relatif asyik untuk dipakai berkendara menurut beberapa pembalap. Namun menurut pembalap Abt Cupra Lucas Di Grassi, layout trek ini bukan trek terbaik yang bisa mereka berikan. Menurut pengamatan kami, trek ini agak sempit terutama di sektor 1 yang membuat senggolan rentan terjadi. Tapi hadirnya turunan kecil setelah tikungan 2 yang membuat mobil lompat dan terbanting, menurut kami merupakan elemen unik dari sirkuit ini. Kami harap ada sedikit improvisasi untuk sirkuitnya tahun depan, terutama dari lebar trek. Sabtu pagi di Tokyo dikuasai oleh Oliver Rowland yang berhasil raih pole position di IPRI Tokyo setelah mengalahkan Maximilian Günther di final duels kualifikasi. Pole tersebut disambut gembira oleh publik Jepang yang melihat Nissan akan start dari depan di balapan kandang mereka. Nissan saat ini berada dalam rentetan hasil baik. Pole position ini adalah yang kedua musim ini setelah IPRI Diriyah Race 2, diiringi dengan 2 kali finish ketiga, serta kemenangan dari customer tim mereka, McLaren, di Sao Paulo. Tapi balapan IPRI Tokyo jadi milik pembalap Maserati Maximilian Günther yang berhasil gagalkan pesta Rowland dan Nissan di kandang mereka. Start dari posisi kedua, Günther kalah start dari Edoardo Mortara yang start ketiga dan ada di posisi trek yang lebih baik. Sempat kalah dalam aktivasi attack mode pertama, Günther bergegas menyalip Mortara dan tinggal menghadapi Rowland. Akan tetapi Rowland terlalu lama memimpin balapan, sehingga pemakaian baterainya jadi boros dan harus takluk dari Günther di lap 25. Günther pun tetap melaju kencang dan mengaktifkan attack mode kedua tanpa perlu kehilangan posisi dari Rowland. Sempat ditekan hingga lap terakhir, Günther berhasil bertahan hingga garis finish dan memenangkan balapan. Maximilian Günther on the streets of Tokyo takes Maserati's first win since Jakarta. Rowland pun harus puas finish kedua di depan pendukung tim tuan rumah. Menurut kami Rowland kurang efisien di awal balapan yang berimbas pada balapannya di akhir. Dengan kemampuannya menekan Günther di lap terakhir, membuat kami merasa Rowland harusnya bisa lebih baik lagi di awal. Tapi kami juga harus akui kemampuan Maximilian Günther yang mengeksekusi balapan dengan sangat baik, dan upayanya bersabar menyalakan attack mode kedua setelah safety car berbuah manis. Sementara itu posisi ketiga di IPRI Tokyo diisi oleh juara dunia bertahan Jake Dennis. Dennis bisa naik podium setelah Antonio Felix da Costa gagal menyalip Rowland di lap 33. Ini adalah berkah bagi pembalap Inggris ini yang terakhir naik podium di IPRI Diriyah Race 1. Dua pabrikan teratas di Formula E saat ini, Porsche dan Jaguar, memiliki nasib berbeda di Tokyo. Secara umum, Porsche berhasil mengungguli Jaguar di balapan ini. Tim bermesin Jaguar unggul di free practice, namun begitu masuk kualifikasi, hanya 2 dari 4 mobil mereka yang tembus 10 besar. Berbeda dengan Porsche yang mengirimkan 3 mobil. Harapan hasil kualifikasi baik dari Jaguar juga runtuh ketika lap time Nick Cassidy di sesi groups dihapus, dan Mitch Evans kehilangan kendali di perempat final duels. Di balapan ke-100 mereka, Jaguar juga tidak raih hasil maksimal. Nick Cassidy hanya bisa finish ke-8, sementara Mitch Evans gagal poin karena menabrak Robin French. Sementara itu, Porsche dan customernya Andretti berhasil finish 3, 4, 5, dan 6 di balapan. Tim-tim papan bawah berhasil raih poin di IPRI Tokyo. Nico Müller dari Abt Cupra tembus ke duels kualifikasi dan di balapan bisa finish ke-7. Ini adalah poin pertama Abt Cupra di musim ini. Sementara itu, Sergio Sette Camara sumbang 1 poin untuk IRT lewat finish ke-10.
Mahindra nyaris dapat poin pertama mereka musim ini karena meskipun Edoardo Mortara finish ke-6, tapi pemakaian baterai yang melebihi batas 15 meter sebelum garis finish membuatnya didiskualifikasi. Setelah Ipri Tokyo, Pascal Wehrlein masih memimpin klasemen dengan 63 poin, disusul Nick Cassidy dengan 61 poin dan Oliver Rowland 54 poin. Di klasemen tim, Jaguar masih di pucuk dengan 100 poin, disusul Porsche dengan 83 poin, dan Andretti 70 poin. Untuk klasemen lengkapnya, kalian bisa mengunjungi media sosial Formula Gledek. Setelah ini, Formula E akan berlanjut di Italia untuk balapan perdana Ipri Misano tanggal 13 dan 14 April. Balapannya akan berlangsung di Misano World Circuit, tempat yang sama dengan MotoGP, hanya saja dengan layout yang lebih pendek. Ikuti terus media sosial Formula Gledek untuk informasi terkini soal Formula E, berikan komentar kalian untuk balapan kemarin, dan terima kasih telah menonton.